Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita belajar kembali tentang elektro Jawa. Nah, di sini kita nanti mau belajar tentang edit mengedit. Nah, seperti itu karena juga perlu kita itu paham dengan elektro, kita itu juga itu perlu sekali-kali kita memaham editing dan lain sebagainya. Nah, tepatnya saya ini lagi berada di tempat kerjanya teman saya. Nah, ini karena teman saya nanti tadi repot, saya nanti ngobrol-ngobrol sama karyawannya ataupun temannya yang lagi ngedit tentang sesuatu ataupun apa, yang penting kan kita tetap belajar editan sebetulnya. Nah, sebelum kita langsung menuju ke temannya atau masnya ini yang lagi ngedit, kita pahami dulu hal-hal yang perlu kita ketahui. Oke ya, kita langsung lihat. Oke, siap. Nah, oke. Kita sebelum belajar edit, kita mengenal PC yang memang ini worth it atau tidaknya. Karena apa? Kebanyakan kita itu beli yang mahal, terus malah tidak worth it. Hal seperti itu kita juga harus perlu ketahui. Nah, ini seperti ini, tolong Mas bisa sedikit ya dijelaskan biar teman-teman itu pada yang tahu, mungkin yang lagi belajar editing dan dia itu perlu beli apa saja. Nah, gitu. Mungkin yang ini namanya apa, Mas? CPU ya. CPU ya. Ini monitornya semuanya. Kalau yang paling standar dalam kita mengenal editing, kita belajar tentang edit dan lain sebagainya, yang perlu dibutuhkan itu CPU atau PC-nya itu harga seberapaan dan speknya itu yang gimana dulu, Mas? Nah, untuk apa Mas? Maksudnya untuk editing video, editing grafis atau editing foto kan menyesuaikan kebutuhan kita. Dan kita kalau untuk spek editing video ya sekitar 5 ke atas. 5 ke atas dengan komponen-komponen sudah mumpuni. Kalau untuk editing grafis ya 3 juta, 3.500 cukup. Ya. Nggak apa-apa Mas, sambil kerja. Ya mohon maaf dan gangguin ya. Nah, perlu awalnya kita itu dalam belajar editing itu yang paling mudah dulu yang perlu kita siapkan apa, Mas? Yang terpenting dasarnya. Dari tool-toolnya software untuk editing, dari editing video, Premiere atau Corel dan lain sebagainya. Yang dipelajari adalah tool-toolnya dulu. Nggak usah langsung edit gini-gini, yang terpenting toolnya dipelajari dulu, dipahami. Oh, ini gunanya apa. Nanti kalau sudah paham pasti ngikuti, pasti bisa. Gitu. Berarti nggak perlu dulu kita beli-beli yang seperti CPU atau monitornya itu mahal gitu ya. Yang terpenting dipelajari softwarenya dulu. Gitu ya. Percuma Mas kalau gimana? Alatnya bagus tapi nggak bisa menggunakan kan. Ya bener sih Mas. Jadi intinya ya sedikit harus ngerti. Gitu ya. Kalau Masnya dulu belajarnya itu memang otodidak atau gimana? Iya Mas, belajar otodidak sama belajar sama teman-teman. Gitu ya. Teman-teman, terus cari referensi di YouTube terus dikembangkan sendiri. Oh, jadi intinya memang kita itu nggak harus terpaku dalam pembelajaran orang lain ya. Iya. Kita harus mencari referensi yang ada di YouTube. Nah, nanti kan terus dikembangkan sendiri dengan sesuai kemampuan kita. Ya, mantap bener. Kalau ini lagi edit tentang apa, Mas? Ini kontennya gambar ya? Yeah. Oh, ini editing gambar gitu ya, Mas? Ya. Grafis. Nah, kita lihat nih teman-teman. Jadi Mas Pandu ini lagi ngedit gambar. Jadi mungkin bisa dilihat dan bisa diterapkan, ataukah mungkin nanti bisa komen-komen cara kasih warna, cara kasih tulisan biar miring kan, seperti itu kan dasar-dasar toh Mas. Kan seperti itu ya kan. Memang itu harus perlu kita ketahui semuanya. Nah, sebelum kita bentar dulu Mas, aku tak lihat-lihat dulu ya. Iya. Nah, ini
bro, ini tempat kerjanya teman apa itu, teman saya seperti itu. Jadi seperti ini. Nah oke, kita lanjut Mas Pandu. Kita mungkin saya juga belajar juga tentang editing. Jadi bedanya kalau editing gambar dengan video itu gimana Mas? Kalau video lebih rumit. Lebih rumit ya. Kalau apa? Kalau video itu dari kumpulan gambar dijadikan frame dikumpulkan sehingga bisa bergerak frame. Jadi kan dasarnya video kan hasilnya gambar loh Mas. Ya. Jadi frame FPS itu kan 30 fps, 60 fps gitu kan. Itu kan hasilnya kan gambar loh. Jadi 1 detik itu ada 60 gambar. Jadi gambar, bayangkan 1 detik itu ada 60 gambar. Jadi kan kalau video kita 1 menit ada berapa juta gambar. Jadi lebih banyak fps, lebih tinggi fps, jadi kualitas MB ini video ini lebih besar juga ya. Gitu ya malah. Jadi memang lebih rumit Mas ya. Iya. Jadi memang kalau orang dasaran itu memang kalau kita belajar editing yang kalau utama itu yang harus dikenal itu apa Mas? Ibaratnya yang dasaran itu loh Mas. Mau belajar editing tentang gambar gitu. Tentang gambar. Yang terpenting ya belajarnya gimana kan ngepas nih warna, terus ngepas nih bentuk, biar nyaman dilihat, terus bisa menarik. Itu kan kita secara naluri, secara insting kita, pasnya gimana kan dari imajinasi nih diri kita insan diri ya Mas. Nggak bisa terus umpamane karepku ngene ya kan itu kan tergantung pribadi itu. Ya. Jadi kalau memang editing tugas sendiri buat ya kan okay. Terus yang terpenting kan kembali lagi di awal tool-toolnya dipelajari dulu. Jadi imajinasinya dia gini tool kan apa tuh? Tool ini kayak apa? Kegunaannya. Kegunaannya. Ini kan tombol ini dibuat untuk membuat persegi, buat segitiga. Tombol mana? Ini kayak gini. Kan banyak loh Mas. Ya. Ini kegunaannya untuk membuat persegi. Ya, terus, ya. Ini lingkaran. Terus ini untuk memotong. Gitu ya. Nah, kan memotong. Terus ini membuat pen tool. Itu ya maksudnya tool tadi ya. Ya. Bahasanya lucu Mas ya. Tool. Ya. Terus ada efeknya juga banyak. Sini kan dipelajari dulu. Kan kalau sudah ngerti kan, aku mau membuat gunung, terus kan yang digunakan yang mana kan tahu. Ya. Memang serumit segini Mas. Jadi ya memang orang yang memang apa itu di sebuah manajemen atau sebuah kadang TV dan seperti itu memang ada khusus sendiri orang memutuskan skill yang memang enggak skill aja, telitinya juga harus dulu Mas ya. Ya. Oke. Nah, siap. Kita taruh lagi ke sini Mas. Oke. Nah, tadi nanti juga kita ngobrol sama ini juga Mas Andika. Ini juga editor juga di sini. Kita nanti lebih tanya-tanya lagi dengan Mas Andika. Tapi kita sebelumnya bersama Mas Pandu dulu ya. Silakan Mas Pandu, enggak apa-apa sambil belajar mungkin sedikit-sedikit aku tanya. Siap. Gitu. Sebenarnya saya juga ini Mas, nol banget di editing. Tapi saya membuat video ini sekaligus saya itu belajar, sekaligus kita itu mengedukasi teman-teman kan gitu Mas. Berbagi ilmu. Nah, kadang kan gini Mas, anak-anak di luar sana itu dia iseng-iseng kan buat video di HP, dimasukkan dalam IG-nya
dimasukkan dalam TikToknya dan sebagainya itu. Nah, sedangkan hal-hal tersebut itu kalau kita itu bisa mengembangkan lebih bagus, itu bisa menghasilkan uang kan gitu mas. Iya mas. Lalu gimana ya EDW ini mas? Ya, kalau Mas Pandu dulu waktu belajarnya itu langsung pakai PC atau pakai HP atau gimana? Dulu pertama kali pakai HP mas. Pakai HP ya? Kemudian itu mas buat apa video gambar fotonya sama anak-anak ngopi terus dikasih kata-kata terus kasih audio itu mas. Gitu, Story ya. WA itu mas. Nah itu belajarnya awal itu baru kok mas saya juga. Tapi alhamdulillah sudah bisa menguasai banyak. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Jadi tetap kalau ketika kita itu pengen belajar apapun itu nggak cuma edit, niat dan kemauannya yang penuh yang kuat. Umpamanya pun gadah niat, nggih opanya dicakne. Sampai pentok koyo piye mangga nekat gitu. Kalau orang dasar mas, orang dasar dalam edit itu yang paling sulit di dalam edit apa itu gambar itu yang perlu dicermati ya mas. Teliti mas, dari banyak mas gambar itu dari bener ndake satu, bener di tengah-tengah presisi atau ndake itu harus teliti banget itu. Nah lagi-lagi kalau editingnya editing banner. Banner papan reklame itu geser sedikit saja di templekan ukurannya bannernya pasti. Dan itu enggak sembarang tempel mas. Masalahnya gini, oke di desain enggak ngeblur, mesti enggak pecah. Tapi nanti kan kalau dicetak lebih besar kayak papan reklame baliho itu kan otomatis kan skalanya kan malah besar. Di sini enggak kelihatan pecah tapi dicetak pasti kelihatan pecah. Terus kalau enggak presisi sedikit pun di sini 1 cm. Enggak presisinya 1 cm. Terus nanti kalau dicetak papan reklame kan skalanya kan malah membesar berapa kali mas? Ibaratnya 10 kali dari 1 cm ya. Otomatis kan nek di sini presisinya melenceng 1 cm, berarti nek 10 kali berarti 10 cm kan. Kan lebih melenceng lebih lebar lagi. Gitu ya mas ya, kirain ini presisi itu penting banget. Iya. Kirain kayak saya orang dasaran dalam editing dasar nol lah. Kirain ibaratnya terpenting diedit sama saja lah seperti itu loh mas. Contohnya seperti kayak ngedit foto di HP kita itu aja, seperti kayak buat apa reklame atau banner seperti itu. Beda rupanya ya. Masih banyak lagi mas kalau mau mendalami, monggo sing pengen belajar bareng, kalau nggak sih belajar ya. Tapi intinya kan ya yang saya tanya ini memang langsung bukan langsung sih, yang dari dasarannya gitu mas. Jadi biar ya nggak apa-apa lah video saya nanti dikatakan itu apa bahas apa iso anakku iso, nggak apa-apa. Kadang orang kan ya memang perlu dasaran yang penuh itu. Kadang orang tuh pengen ngedit tapi dia nggak bisa. Wah apa sih yang awal yang perlu harus kita ketahui kan seperti itu, yang harus kita pahami kan hal seperti itu. Nah ini dulu ya, sebelum tanya-tanya kita lihat dulu dah ini. Kita lihat Mas Pandu lagi, dilihat ini.
Ini aku semua. Lepas ini. Apa? Video yang mana? Video nih. Gak apa-apa. Kasih ini. Gak apa-apa. Itu namanya garis apa, Mas? Untuk presisi, Mas, kan. Presisi kanan kiri ya. Ini kalau nggak pakai ini, selain pakai ini juga bisa pakai defaultnya Corel ini garis ini. Yang lebih presisi pakai ini. Ya. Ini garis. Oh, jadi sebelumnya tadi memang menulis dulu, Mas ya? Iya, buat kontennya dulu. Buat kontennya dulu seperti itu. Ya, jadi tergantung sih, Mas. Cuma kalau kita barengi buat konten sama desain video kan lebih mikir pindu. Kan kalau satu-satu buat konten dulu, Ya. kan nggak terbagi deh, lebih. Kalau buat konten dulu kan lebih fokus pada isi kontennya. Nanti sudah nggak berbagi sama desain kudu piye kan sudah jadi sih. Tinggal copy paste gitu ya. Siap mikir. Ya. Oh ya, kalau konten IG, konten gini. Kembali lagi kalau konten desain buat poster, buat nganu deh beda lagi. Yang penting konsepnya dulu. Ya. Jadi dulu Mas Pandu waktu sekolah memang sudah di apa itu? Udah di jurusan editing atau memang gimana? Multimedia dulu. Multimedia di SMA. Iya, SMA. Oh gitu. Berarti terjunnya itu memang di waktu di SMA ya? SMP belum? Belum, Mas. Belum. SMP masih sekolah. Oh iya, SMP itu belum ada belum ada ekstrakurikuler jurusan belum ada ya? Belum ada. Memang sekolah dasar sih, Mas ya. Iya. Ini tadi tinggal copy paste terus apa gimana? Iya, copy paste. Copy paste gitu aja ya. Disesuaikan fontnya apa disesuaikan. Jadi dari copy paste ini buat kontennya saja, Mas. Nanti desainnya dimasukkan lagi, didesain lagi. Ini cuma kata-katanya sudah dibuat dulu. Itu toh. Iya. Boleh setengah jam di rumah. Aku gak wes bar aku bengi.
Kok iso ngono apa ya?
Aperkes ini gak kena mak gunane iki. Ning kono ya. Iso, maksudnya gak kena. Nibote gak kena. Si pick up aneh. Hinggo arah iki gak kena. Biasane enak kok gitu. Gak kena.
Golek nih hilang kan. Ya kayak gerengnya ini kita di ini mbak gerengnya kita tuh di tulisan enjoy selamat datang watching enjoy Iya tak kayak ini biru kan. Itu mau ngikut kontennya apa? ya gamis kuwi ini sing N1 kan sering nge film Iya. nah kami itu nge siap nge Urung sempet tak gawe kayak gitu bae. Ilingku. Urung sempet tak gawe. lu sok kirimnya aku kok Enak ya aku. nah tak beli ini WA lho kayak enak kali kayak videonya kayak enak ini Dari yang kayak ini. Ini kita. Oke. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, ini dari Mas Pandu tadi, kayaknya Mas Pandu masih istirahat dan kita ngobrol-ngobrol sama Mas Andika. Ini juga seorang editor yang handal juga yang perlu kita belajar sama Mas Andika. Oke. selamat datang enjoy watching enjoy Kata-kata namanya. Mas Andika. Selamat siang Mas Andika. Siang Mas. Mohon maaf ya mengganggu sedikit. Nggih Mas. Nah, di sini saya ingin belajar editing yang bukan saya saja, yang mungkin dari teman-teman nanti bisa teredukasi dan bisa mengerti bahwasanya kalau ingin belajar editing dasarnya itu yang kita lakukan apa kan seperti itu. Nah, kalau Mas Andika dulu bisa belajarnya editing ini dari memang apa itu kursus atau memang otodidak atau gimana Mas? Kalau saya dulunya itu sekolah saya jurusannya multimedia dan jurusannya editing seperti itu. Iya. Terus kalau menurut Mas Andika, langkah-langkah apa yang kita itu ketika mau terjun ke editing yang dasar dulu Mas, yang harus kita mengerti? Ya, kalau dasar untuk mau masuk ke editing itu niat dulu. Kalau niatnya udah sesuai sama yang ingin dituju dan tujuannya itu ingin dicapai, ya pastinya nanti mudah lah. Dari niat diri terus mau bisa editing, ketika belajar itu nggak ada perasaan yang gimana itu nanti hilang karena itu fokus ke tujuan yang ingin kalian ini capai. Kalau editing yang seperti gambar itu yang perlu kita pelajari utama apanya Mas? Kalau editing gambar itu editing gambar seperti apa ini? Ya mungkin saya kan nol. Oh gitu. Ya, yang contohnya kan saya ya memang saya nol Mas, maksudnya biar ini dulu Mas, kamu harus pelajari ini dulu, jangan masuk ke sini dulu kan gitu, maksudnya gimana? Kalau editing itu berbagai macam hal ya. Kalau ingin ke editing ada editing video, editing desain grafis dan lain sebagainya. Nah kalau ke gambar itu menujunya ke foto dan desain grafis itu. Kalau ke foto, mungkin foto itu paling ke color dan colornya saja. Kalau ke editing desain grafis yang mungkin yang jenengan
karep nih itu aslinya ke desain grafis. Kalau desain grafis itu basicnya itu edit gambar dan gini, bentar. Saya masih bingung. Ya nggak apa-apa Mas, kita santai aja. Ya. Nah, santai. Kalau ke desain, mulai dari ingin mendesain apa dulu? Apa yang mau didesain? Umpamanya kita mau mendesain foto kita, Ya. terus dikasih tulisan gitu loh, Oh ya. kata-kata gitu. Nggak usah dikasih video dulu, kasih Ya. kata-kata gitu. Ya. Untuk itu ya dilihat, kita lihat inspirasi dulu nggak apa-apa. Untuk inspirasi bahannya nanti dibuat gini nanti gimana gitu. Oh, bagusnya gini. Nah, kalau menurut pribadi masing-masing itu bagusnya gini dan bagusnya gitu. Ya. Terus nanti kalau sudah ada inspirasi kita buat desain. Nah, kedasarannya itu. Nah, kalau mau masuk ke desain itu ada beberapa juga alat-alat untuk desainnya itu. Contoh kalau desain itu ada ke Photoshop, CorelDRAW, terus Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Kalau saya itu lebih menjerumus ke CorelDRAW gitu. Kalau mau mendesain foto itu masukkan berarti ukuran dulu. Ukurannya mau dibuat berapa? Kalau belum tahu ukurannya mau diupload ke Instagram gitu atau sebagainya itu kita cari ukuran di Google. Itu kalau kita belum tahu cari ukuran terus nanti masukkan ukuran dulu terus setelah masukkan ukuran kita desain apa tadi foto dan gambar ada tulisannya gitu. Masukkan fotonya, masukkan kata-katanya mau ditulis, masukkan mentahan dulu gitu. Terus tadi kan udah lihat inspirasi mau dibuat gimana. Nah gitu. Terus setelah itu kalau mau ke desainnya itu kan juga harus memahami aplikasi yang mau dibuat untuk desainnya itu. Gitu ya. Jadi aplikasi juga mempengaruhi Mas ya? Iya. Terus masing-masing orang itu punya kesenangan masing-masing. Berarti mau desain di Corel, di Photoshop atau di lain aplikasi lainnya gitu. Kalau misalnya enak di Corel ya desainnya ya di Corel sesuai nyamannya sendiri ya, gitu lah seperti itu. Kalau sudah nyaman mempelajari aplikasinya, terus mencari inspirasi tadi, terus diterapkan ke aplikasinya itu. Ketika itu sudah bisa menguasai gitu, nanti lama-kelamaan dipelajari, diasah-asah terus bisa. Kalau Mas Andika ini mau ngedit apa ini? Ini mau ngedit intro untuk YouTube. Nah ini, jadi kita langsung saja mungkin salah satu contoh dari Mas Andika mau ngedit intro YouTube gitu Mas ya. Ini kan sangat perlu lagi. Mungkin ini juga nanti banyak yang nonton juga Mas. Karena sangat diperlukan kan, lebih mempercantik pemain-pemain YouTube gitu ya. Kita langsung saja lihat ini bro ya. Gak apa-apa, kita nggak sambil ngobrol, gak apa-apa, kita lihat saja gitu. Mungkin dari sini. Nah ini bro ya, kita tonton dulu Mas Andika, mungkin bisa dipahami. Jadi yang pertama kita mencari referensi gitu Mas ya. Iya. Jadi biar referensi banyak, jadi akhirnya kita bisa membanding-bandingkan, oh ini yang lebih keren gitu ya. Iya. Kalau cari referensi ini pasti di mana Mas? Di YouTube? Di web, di Google, kita masukkan apa yang ingin dicari gitu nanti banyak. Gitu ya. Setelah ini apakah mungkin kayak apa ya? Videonya itu langsung diambil atau gimana Mas? Kalau saya cari template nanti edit sendiri supaya lebih mempermudah editing. Nah gitu loh bro. Jadi teman-teman sekalian, caranya itu seperti itu. Awal pertamanya itu cari dulu di Google referensi, setelah itu di template ya Mas ya. Download di template itu. Setelah itu
dimasukkan dalam editingnya, baru dirubah gitu ya. Iya. Oke bro ya, kita lihat-lihat Mas Andika cari referensi intro dalam YouTube ini. Oke, siap. Kok seneng Pak kamu? Ini tetap masih intro Mas Andika ya? Iya. Iya. Tetap masih intro.
Ini intro tentang YouTube apa Mas? YouTube-nya Gamis. Oh Gamis. Oh seperti ini. Ya. Kita lihat teman-teman, ini Mas Andika mau ngedit intro yang dikasih di YouTube. Nah, jadi bahwasanya para YouTuber itu kan sebelum dia konten aslinya itu ada intro yang mengenalkan. Intro itu adalah yang mengenalkan bahwa ini kayak thumbnail, kayak ini tuh nunjukkan wah ini YouTube saya kan, seperti itu. YouTube Gamis, YouTube tentang game, tentang musik kan, seperti itu. Nah, seperti ini contoh-contoh cara-caranya. Mungkin teman-teman tadi sudah melihat semuanya dari awal, cari referensi dulu dan lain sebagainya. Kita lihat ini. Dan mohon maaf kalau mungkin ini kameranya agak buram. Memang ya keadaannya seperti ini, bro, dimaklumi ae. Tidak suka lihat pun bocor. Milih colok esok boleh. Milih colok, yo, apa? Buka no. Iso. Mbak Yuni malah. Buka no. Colok. Mana lho? Warungmu. Wis sakit lho tisu basah. Ki piye iki lah mateni. Gua ngono kuwi lho, telakmu.
Kayak gini tak masalah. Oke. Background buri. Apa? Lah. Senti dong. Fashion kayak bebas. Enggak polosan los. Mati mas. Buka Toto. Buka. Toto buat deh. Toto. Memang iklannya Toto loh. Ini yang cari apanya lagi mas? Toto. Cari backgroundnya. Backgroundnya ya? Iya. Oh iya. Ini kan tentang gamis teman-teman semuanya. Jadi kita juga perlu selain intro tadi, ini juga backgroundnya untuk melebih cantikkan, gitu guys ya. Iya. Jadi itu loh teman-teman. Ya mungkin ini hanya dasaran saja, belum mengenah ke cara-caranya. Jadi kita itu kan biar mengenal dulu lah seperti itu. Semuanya tetap carinya di Google ya mas ya? Iya. Selain di Google di mana mas? Selain itu, kalau itu belum tahu. Rata-rata semuanya cari di Google. YouTube. Nah, jadi untuk para teman-teman semuanya, pelaku YouTuber ataupun TikTok ataupun IG, perlu kan kita itu semua belajar editing. Nah seperti ini. Selain kita itu belajar elektro, kita lebih mengetahui bahwa keadaan HP kita rusak atau PC kita rusak dan sebagainya rusak, itu perlu kita juga belajar editing. Jadi kita ketika kita main ke YouTube atau lain sebagainya, kita itu nggak perlu minta bantuan teman ataupun kita perlu bayar orang untuk edit seperti itu. Kembali teman-teman, kita masih melihat Mas Andika ini yang mau mengedit intro tadi, masih cari referensi. Kalau ini kan bannernya Mas ya? Apa ya? Backgroundnya. Kalau backgroundnya itu downloadnya di mana Mas? Di Google banyak. Di Google ya. Maksudnya di Google. Enggak, kalau tadi kan di template itu. Iya. Kalau foto ini kan langsung tinggal download gitu aja toh. Iya. Kan gitu loh maksudnya. Jadi kadang teman-teman tuh kalau download video itu lewat mana kan juga bingung. Kalau Mas Andi kan lewatnya template ya. Jangan lupa itu template. Template sama sing dipangan karo tahu. Ya, itu tempe Mas. Oh, tempe Mas. Ya. Oke.
Wis sama sih. Ada Jess. Jangan kau. Ibu piye kamu? Ada Jess. Jangan kau. Nama kalian siapa? Jess. Ini sahabat artis justru. Mesti ini teman. Ini. Iya. Ini sahabat artis juga dia. Bagus. Memang. Ya itu. Asik. Tuh, coba. Oleh ndi telur. Piye? Lempar ki padha to. Kaya oleh. Maaf teman-teman, suara mungkin yang kurang enak didengar, tapi nggak apa-apa, ini memang orang banyak. Jadi sini selain kita itu belajar ngedit ya, ke Mas Pandu atau Mas Andika, kita juga belajar yang lain tentang tadi elektro, mungkin juga pemahaman sedikit untuk membenahi HP kita yang rusak atau HP yang ngedrop. Kadang itu nggak perlu kita harus ke counter, jadi kita pelajari sendiri-sendiri gitu aja. Itu Mas, konten intro. Mas Open. Kok kita kayak Mas Open. Pun Mas. Kok kita malah gak usah duwe jam sekali isi tadi kan ini sebenarnya untuk kami semua. Ki tak selalu video tak turun-turun iki mau apa logo. Iya. Ini Mas. Aja kon ya, Pak. Ini apa ini? Oh iya. Musuh lah, Pak. Oke, saudara. Videonya sudah selesai. Aku yang jelok Mas Roni ngonten. Selingan lah tulisannya. Kalau untuk kalian semuanya yang ingin belajar ngedit atau belajar pembenahan HP, elektro dan sebagainya, atau mungkin ada radio-radio yang rusak atau HP yang rusak, bisa datang ke sini ke para teman-teman ini yang berada di Takran ya bro ya. Jadi bisa langsung komen di channel YouTube saya Elektro Jawa ini, biar kita belajar bersama seperti itu. Jadi manfaatkanlah. Mungkin kita tuh ada keahlian sedikit, kita lebih banyak referensi, jadi kita itu punya kemampuan untuk membenahi HP atau kita editing atau lain sebagainya, daripada keluarin uang untuk kita ke counter. Jadi jangan langsung kita ke counter gitu loh bro. Ya nggak apa-apa sih kalau memang itu harus memang kita sendiri nggak bisa kan seperti itu. Apa salahnya kan seperti itu toh bosku. Oke ya. Siap bosku. Mau lihat aceng pilih. Iya. Masuk saya. Ngajuan pilih. Ngajar bi. Kira. Buka 3 juta. Lihat kirim Pak. Bukan aku. Tak lima. Ya. Tinggal kau request pin. Mau netor. Iya mau ya. Ah. Tidak mungkin. Iya. Mau mani ramani. Ya Allah, siwar banyak. Mau. Gimana anak-anak ini? Mana lu? Udah ya. Full penonton bantengan pemuda. Kevin, buat. Ini kan buat. Oh, saya.
sih. Wes. Wes akui. Sampun. Dan Andika gak apa-apa. Mas, Ya bentar, bentar. sini matus kan piye? Saya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih kita belajar hari ini supaya kita bisa belajar bersama mengetahui tentang kita bisa belajar editing, belajar pembenahan HP dan lain sebagainya. Kita tetap selalu belajar ya supaya kita itu bermanfaat bagi kita sendiri dan juga teman-teman yang lain. Oke, itu saja. Tetap kita belajar dalam Elektro Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.